Hello, welcome to Putri Ardiva YouTube channel. Channel ini akan membahas pelajaran buku bahasa Inggris dan juga latihan soal. Pada video ini, saya akan melanjutkan pembahasan pada buku Bright and English kelas 9 pada chapter kelima, unit ketiga. Pada unit ketiga, di sini berjudul Is it true? Apakah itu benar? Nah, di sini untuk aktivitas yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Nah, di sini pertanyaannya tentang hoax. What is hoax? Nah, apa sih hoax itu? Nah, kalian kan sudah tidak asing ya dengan kata hoax ini. Apa sih hoax itu? Nah, hoax itu adalah berita bohong. Fake news or fake information, berita bohong atau informasi bohong. Nah, biasanya kalau hoax ini sering kita temui di media sosial ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, can you give an example of hoax news? Nah, dapatkah kamu memberikan contoh dari berita hoax? Nah, kalau berita hoax ini belakangan ini sangat banyak ya. Kalian bisa memberikan salah satu contoh saja. Nah, salah satu contohnya di sini adalah kemarin pada tanggal 28 Januari 2025 itu ada berita tentang jam kiamat. Nah, ini adalah beritanya. Nah, itu adalah termasuk berita hoax ya, berita palsu. Nah, kalian coba mencari apa sih contoh hoax yang lain yang kalian temukan di media sosial. Untuk pertanyaan yang ketiga, why should we be aware of hoax? Mengapa kita harus berhati-hati terhadap berita hoax? To avoid trick or spreading fake information. Nah, kita harus berhati-hati terhadap hoax, yaitu supaya kita menghindari penyebaran informasi palsu. Menghindari juga supaya kita tidak mudah tertipu dan mudah terpengaruh oleh berita hoax tadi. Yang keempat, what are the dangers of hoax? Apa bahaya dari berita hoax? Bahaya yang terjadi dari berita hoax ini sangat beragam ya. Mulai dari misalnya kita mendapatkan penipuan, nah kita bisa kehilangan uang, lost money. Kemudian bisa juga berakibat pada kesehatan kita, health risks. Kemudian bisa juga pada reputasi kita. Dan pertanyaan yang nomor 5, what do you usually do to recognize hoax news? Nah, apa sih biasanya yang kalian lakukan untuk memastikan berita hoax tadi? Yang dapat kita lakukan yaitu kita bisa mengecek sumbernya ya, check the source. Nah, sumbernya ini dari mana sih berita tersebut? Apakah benar berita tersebut? Nah, kalian harus mengecek. Kemudian, look for other reports. Nah, kalian juga perlu untuk melihat laporan yang lain. Nah, apakah itu benar atau tidak? Jangan hanya dari satu sumber saja. Kalian bisa mencari dari sumber yang lain, memastikan kebenaran informasi dan berita tersebut. Untuk aktivitas yang kedua, bacalah teks berikut ini. Nah, di sini ada teks tentang things you should know about hoax. Hal yang perlu kalian ketahui tentang hoax. Nah, di sini ada definisinya ya, pengertian tentang hoax, kemudian recognizing atau cara kita memastikan berita tersebut benar atau tidak, kemudian protecting yourself, melindungi diri kamu sendiri. Nah, itu adalah teks untuk tentang hoax ya. Nah, di sini saya akan lanjutkan pada aktivitas yang ketiga. Aktivitas yang ketiga di sini, find in the text word that you are unfamiliar. Nah, kalian coba temukan kata yang tidak familiar atau yang masih asing ya bagi kalian. Kemudian tuliskan artinya pada kolom berikut ini. Jadi kalian diminta untuk menemukan kata yang unfamiliar di teks di aktivitas 2 ini. Kemudian kalian bisa tuliskan arti dari kata tersebut. Contohnya seperti berikut ini. Lanjut pada aktivitas berikutnya, pada aktivitas 4, di sini kalian akan bekerja secara kelompok ya. Tell each other your experience related to a hoax.
Ceritakan kepada orang lain, kepada teman kalian, tentang pengalamanmu yang berhubungan dengan berita hoax. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan pengalaman kalian tentang hoax tadi. Nah, begitu juga dengan di aktivitas 5. Kalian bisa melengkapi tabel berikut ini berdasarkan cerita teman kalian. Kemudian pada aktivitas yang keenam, nah di sini juga kalian akan bermain peran dengan teman kalian tentang true or hoax. Nah di sini tugasnya secara berpasangan ya. Think about people or things at your school. Nah, pikirkan tentang seseorang atau benda yang ada di sekolah kalian. Write some facts or news about them. Nah, tuliskan sebuah fakta atau berita tentang mereka. Then read aloud the news to your partner. Kemudian bacakan dengan keras berita tersebut kepada rekanmu. Let your friend decide whether the news is true or a hoax. Nah, ajaklah temanmu untuk menentukan apakah berita tersebut benar atau hoax. Nah, contohnya seperti dialog berikut ini. Kemudian pada tabel yang ada di aktivitas tersebut, nah ini juga ada tabel news, ini beritanya apa ya, kalian bisa tuliskan di situ. Kemudian jika berita tersebut true, kalian bisa memberikan tanda centang pada kolom yang true. Sedangkan jika berita tersebut hoax, kalian bisa memberikan tanda centang pada kolom yang hoax. Nah, kalau kalian tidak tahu, I don't know, nah kalian juga bisa memilih kolom tersebut. Silakan kalian melakukan bersama dengan rekan kalian. Di sini saya juga akan melanjutkan pada pembahasan latihan soal Let's Practice yang ada pada chapter 5. Nah, pada Let's Practice tersebut, di sini terdapat teks ya, terdapat beberapa remaja yang berprestasi. Nah, yang pertama di sini ada Jordan Jesse Jewelry. Nah, di sini bernama Meet Jordan. Dia berusia 16 tahun. Dia memiliki passion atau ketertarikan pada kesenian, kerajinan ya, terutama kerajinan perhiasan. Nah, dari passionnya tersebut, dia berhasil membuat toko online ya bernama Jordan Jesse Jewelry yang menjual beberapa perhiasan. Kemudian yang kedua ada Mia Magical Manga. Nah, Mia di sini berusia 14 tahun. Dia tertarik dengan manga atau komik ya. Dia mulai menuliskan cerita manga dan ilustrasi. Kemudian membuat website dan mengupload karyanya di website tersebut. Kemudian yang berikutnya ada Ethan. Nah, Ethan di sini berusia 15 tahun. Dia adalah seorang gamers. Dia membuat channel YouTube, di mana di situ di channel YouTube-nya dia memposting tentang gaming ya, tentang guide and tips, tentang panduan dan juga tips untuk bermain ya. Kemudian pada channel tersebut dia sudah memiliki ribuan subscriber. Dan Ethan menghasilkan uang dari channel YouTube-nya dari iklan yang diperolehnya. Selanjutnya ada Olivia. Nah, Olivia di sini berusia 17 tahun. Dia adalah seorang astronot. Dia ingin membagikan kecintaannya tentang luar angkasa dan juga ilmu pengetahuan. Kemudian dia mulai menuliskan pengalamannya dalam sebuah blog. Nah, dia menuliskan tentang pengalamannya di luar angkasa dalam sebuah blog tersebut. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. What does the writer mean by stating proving that age is just a number when it comes to chasing your dreams? Nah, apa sih maksud dari pernyataan tersebut? Kalimat tersebut bisa kalian temukan pada bagian awal ya. Nah, di sini pada bagian awal terdapat kalimat tersebut. Nah, apa sih maksudnya? Maksud dari pernyataan tersebut adalah you can start working on your dream even though you are still young. Arti dari pernyataan tersebut yaitu kamu bisa memulai mimpimu, kamu bisa mulai melakukan apa yang kalian impikan meskipun usiamu masih muda. Which of the following is not a characteristic of Jordan's jewelry?
Manakah pernyataan berikut ini yang bukan karakteristik dari Jordan Jewelry? Yang bukan adalah yang made of metal, terbuat dari baja. How did Jordan share her beautiful craft to the world? Bagaimana Jordan membagikan hasil karya yang indah kepada dunia? Nah, bagaimana caranya Jordan supaya dunia tahu bahwa dia memiliki sebuah karya? By selling it through online platform. Dengan menjualnya melalui platform online. Ya, dia di situ Jordan menjual hasil kerajinannya tadi melalui media online. Now Jordan's creation adore people everywhere. Nah, kalimat yang diberi garis bawah ini memiliki arti yang sama atau sinonim dengan kata apa? Adorn ini artinya indah ya, memiliki sinonim dengan kata beautify. Why did Mia create a website? Mengapa Mia membuat website? To share her art and stories, untuk membagikan karya seninya dan juga ceritanya. Mia tadi yang dia suka manga tadi ya. Number 6. What can we learn from the story about Mia? Apa yang dapat kita pelajari dari cerita Mia? We can do something that we like while earning money. Kita dapat melakukan sesuatu yang kita sukai sambil kita mendapatkan atau menghasilkan uang. What is the synonym of the underlined word? Nah, di sini kata yang di garis bawah ini adalah kata wish. Nah, apa sih sinonim dari kata wish ini? Wish ini memiliki arti ahli, ya, memiliki arti yang sama atau sinonim dengan kata export. What does Ethan do on his YouTube channel? Apa yang dilakukan Ethan di channel YouTube-nya? Ethan ini tadi yang seorang gamers tadi ya. Nah, dia membuat channel YouTube untuk apa? Untuk membagikan tips dan trik dan panduan untuk bermain games, to share tips and guide to play games. What is the name of Olivia's blog? Apa nama blognya Olivia? The name is Olivia's Out of This World. What does Olivia write in her blog? Apa yang dituliskan Olivia di blognya? Nah, Olivia tadi adalah seorang astronot. Dia menuliskan space discovers, fun fact, and her own cosmic adventure. Soal yang berikutnya adalah essay. Nah, di sini terdapat teks yang berjudul FOMO. Nah, kalian bisa membaca terlebih dahulu teks tersebut. Nah, di sini saya akan jelaskan saja secara singkat isi dari teks tersebut. FOMO. FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out. Nah, maksudnya di sini adalah takut ketinggalan tren, takut ketinggalan berita, takut ketinggalan informasi. Jadi suatu tren di mana seseorang itu tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Nah, ini adalah fenomena di mana remaja terbangun di tengah malam untuk mengecek media sosial. Mengapa? Karena takut ketinggalan sesuatu. Nah, sebuah penelitian di Wales menunjukkan banyak siswa, terutama siswa yang berusia antara 12 tahun sampai 15 tahun, yang bangun hampir setiap malam, atau setidaknya seminggu sekali, untuk mengecek sosial media. Nah, akibatnya apa? Akibatnya banyak siswa merasa lelah dan tidak berfungsi secara maksimal ketika bangun tidur. Bahkan lebih rentan mengalami depresi dan kecemasan. Nah, para ahli khawatir dengan tren ini dan menekankan pentingnya mematikan perangkat di malam hari demi kesehatan dan istirahat yang cukup. Nah, di sini untuk essay ada 5 soal yang harus kalian jawab. Nah, yang pertama di sini, why is it important for students to have a good night's sleep? Mengapa penting bagi seorang murid untuk memiliki waktu istirahat malam yang baik, yang cukup? Performing at their best so that the students can focus
during their activity. Para siswa ini ketika dia bangun tidur itu dalam keadaan kondisi fisik yang baik ya, karena tidur yang cukup, jadi ketika bangun tidur itu sudah siap untuk melaksanakan aktivitas. How long is the best time spent for sleeping? Berapa lama sih waktu yang baik untuk tidur? Nah, pada teks tersebut dijelaskan waktu yang baik untuk tidur itu adalah 8 jam ya, 8 hours. What is FOMO? Use your own language. Nah, apa itu FOMO? Kalian bisa jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. FOMO stands for fear of missing out. FOMO itu adalah kepanjangan dari fear of missing out. In simple terms, it means the anxiety or worry that you might miss out on something exciting or important that is happening when you are not present. Often driven by social media activity. Nah, di sini maksudnya adalah FOMO itu adalah secara singkatnya itu kita memiliki kekhawatiran akan ketinggalan suatu tren, sebuah berita, sebuah informasi, ya. What is the trend which make expert worried? Apa sih tren yang membuat para peneliti ini khawatir? Yang membuat para peneliti ini khawatir yaitu meningkatnya jumlah remaja yang terbangun di malam hari. Ya, ketika mereka terbangun di malam hari, mereka mengecek HP mereka masing-masing. Nah, mengecek media sosial, kemudian melihat apa yang berita saat ini. Nah, jadi mereka itu tidak mau ketinggalan. Meskipun tengah malam, terbangun tengah malam, mereka selalu mengecek perangkat mereka untuk melihat informasi apa yang terbaru, begitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 5, based on the text, what should youngers do to stop the trend? Berdasarkan teks di atas, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh remaja untuk menghentikan tren tersebut? Untuk hal yang bisa dilakukan oleh remaja untuk menghindari tren tersebut, yaitu mereka bisa mematikan perangkat mereka, gadget mereka, HP mereka ketika mau tidur di malam hari, sehingga itu bisa menghindari tren FOMO ini. Lanjut pada bagian critical thinking text, berpikir kritis. Nah, di sini juga terdapat teks. Kalian bisa membaca teks tersebut. Nah, inti dari bacaan tersebut, ketika kalian duduk di meja memesan makanan, tiba-tiba handphone kamu berdering. Kamu mendapatkan email dari seseorang yang menyebut kamu di Instagram. Dan kamu bermain HP sepanjang waktu tanpa disadari ada orang di sekitarmu. Dan kamu tidak menyadari keberadaan mereka karena kamu fokus bermain HP. Which of the following statement best describe the word pubbing? Nah, pubbing ini artinya apa sih? Pubbing itu adalah mengabaikan orang lain. Ignoring others by enjoying the cell phone he or she is with. Untuk yang nomor 2, why did the girl say so? Mengapa gadis tersebut mengatakan demikian? Do you mind if I strap your phone to my forehead so I can pretend you are looking at me when I talk? Nah, menurut kamu, mengapa gadis tersebut mengatakan hal seperti itu? Because she feels ignored by the other person who is constantly looking at their phone. Karena dia merasa diabaikan oleh temannya yang fokus dengan HP-nya. Nah, ini adalah kelanjutan dari teks yang ada di critical thinking text tadi ya. Nah, langsung saja saya akan membahas pada pertanyaan yang ketiga. What happened when a person experienced the problematic technology used mentioned in the text? Nah, di nomor 3 ini kalian bisa memilih lebih dari satu jawaban. The urge to text people while having a conversation with other people. And the urge to scroll through the phone while having a face-to-face interaction with others. Many experts express concern when a device habit begins to disrupt daily life.
yang ada pada paragraf yang ketiga. Do you agree with the statement? Nah, apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Pernyataan pada nomor 4 ini, banyak para ahli mengungkapkan atas keprihatinannya ketika kebiasaan seseorang dengan perangkatnya mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah, apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasan kalian. Nah, saya setuju dengan pernyataan tersebut, maka saya mengatakan, yes, I agree with the statement. Karena kita ketahui pada masyarakat kita, ya, di lingkungan sekitar kita, banyak orang-orang itu yang sering mengabaikan orang di sekitarnya ketika berhadapan atau ketika berbincang-bincang hanya karena mereka bermain HP. Ya, mereka mengabaikan orang yang mengajak bicara, mereka mengabaikan lingkungan di sekitarnya hanya karena mereka sibuk dengan sosial media atau dunia maya. Nah, bagaimana dengan pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di jawaban tersebut.